Menurut data terakhir hari ini, hari Selasa, data yang dikeluarkan oleh John Hopkins University, yang terpapar di Amerika itu sedikitnya 778.000 orang ya, yang mati sedikitnya 41.000 orang. Satu angka, satu data yang sangat mencemaskan ya, betapa bahayanya virus corona atau COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Wabah pandemi corona itu yang sekarang terjadi di seluruh dunia itu betul-betul ya menguji ya, tingkat leadership ya, kepemimpinan dari setiap negara ya. Jadi ada juga rakyatnya itu yang menyerang pemerintahnya ya, seperti di Amerika itu Presiden Trump itu minggu kemarin itu dituduh ya menyebarkan kebohongan ya. Awalnya kan dia itu menganggap enteng ya, Donald Trump itu tentang bahaya wabah corona itu. Dia bilang katanya Amerika ini totally under control ya, benar-benar terkendali. Ini orang sekelas Trump itu ya menganggap enteng, negaranya itu aman lah kira-kira dari serangan corona, biarin Cina itu yang kelimpungan kira-kira gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Amerika sekarang menjadi pusat epicentrum ya wabah corona dunia, karena yang terpapar itu sekitar 609.000 yang terinfeksi virus corona, dan yang mati itu 25.000 orang. Luar biasa kan, 25.000 orang. Jadi petugas kesehatan itu, tenaga medis itu berjuang ya, siang malam untuk melawan virus corona itu, dan dengan peralatan yang mungkin makin lama makin terbatas ya. Jadi rumah sakit juga kewalahan menampung datangnya banjirnya warga Amerika yang terkena corona. Dan kita sudah bisa duga Presiden Trump itu tentu bekerja dalam under pressure ya, dalam tekanan wabah itu, dalam tekanan lawan-lawan politiknya. Dan tentu saja pendukung Trump yang seperti di Minnesota, bacanya apa sih? Minnesota itu kemudian melakukan protes ya di luar rumah gubernur Tim Walz ya, minta negara bagian Minnesota itu dibuka kembali lockdownnya itu, PSBB-nya itu diminta dibuka ya. Dia marah mereka itu karena masyarakat makin sulit, pasokan pangan juga makin sulit, pekerjaan hilang gitu kan. Dan tentu saja mereka itu menyalahkan gubernur. Mereka rata-rata kan memang anti gubernur Walz di kasus di Minnesota itu, dan mereka pendukung Trump. Kalau suara kami itu kalau suara kami itu enggak diperhatikan katanya, maka yang bicara nanti peluru katanya. If ballot don't free us, jika surat suara tidak bisa membebaskan kami dari lockdown kota kami, maka bullets will, maka yang bicara nanti peluru. Tingkat kemarahan warga karena tekanan dan wabah yang mematikan dari virus corona itu membuat masyarakat itu menjadi sakit ya, tingkat kewarasannya agak berkurang, dan mereka mengepung rumah gubernur Walz itu, dan keadaan itu diperparah lagi itu dengan
Twitter dari apa, sehari kemudian dari Donald Trump supaya Michigan, Virginia dan Minnesota itu apa, liberate, dibuka kembali ya, sehingga masyarakat seperti semula melakukan aktivitas ekonomi yang seperti sedia kala. Nah, Twitter atau suara dari Presiden Trump itu tentu dia membuat kegaduhan baru ya, karena kemudian Gubernur Washington DC itu Jay Inslee itu dia bilang Twitter Trump itu kemudian memicu ya demonstrasi di jalan-jalan. Jadi ucapan Trump sebagai seorang pemimpin atau seorang presiden yang didengar suaranya itu fomenting, katanya domestic rebellion and spreading lies. Jadi kata Gubernur Jay Inslee yang saya baca di aljazeera.com ya, dan beberapa situs yang lain itu, Gubernur Washington itu menuduh ya Trump itu menyebarkan kebohongan ya. Dia dituduh menyebarkan kebohongan dan mengobarkan pemberontakan atau kerusuhan sosial pada tingkat lokal di kota-kota itu, khususnya setelah Presiden Amerika itu mendesak pendukungnya untuk mendorong wali kotanya masing-masing di 3 kota itu untuk kembali aktivitas dan membebaskan kota itu dari PSBB. Nah, ini memunculkan satu the president statements itu. Jadi statement dari presiden itu, kata si Gubernur Washington DC itu, encourage illegal and dangerous acts, mendorong ya tindakan yang ilegal dan mendorong tindakan yang berbahaya. Dan itu terbukti, kemudian orang turun ke jalan-jalan ya, bukan hanya di Minnesota. Kemudian protes-protes itu muncul di Ohio, New York, Carolina Utara, South Carolina, Kentucky, Michigan, dan kota-kota lain. Inilah bahayanya ya, satu aspirasi yang tidak cocok ya, atau ucapan-ucapan presiden yang tidak hati-hati dan tidak bijaksana dalam menyikapi keadaan, sehingga dia dituduh berbohong oleh rakyatnya sendiri, oleh rakyat yang dipimpinnya sendiri, karena kesulitan atau karena ada data-data yang ditutupi atau karena ada masalah-masalah yang tidak dikomunikasikan dengan cukup transparan. Mungkin begitu ya di Amerika antara Presiden Trump dan kepala-kepala daerah di berbagai negara bagian. Jadi kasus, dan mereka mengancam turun kita dengan pakaian yang sopan katanya, dengan dress yang baik, dengan ucapan yang baik. Tapi kemudian salah satu pemimpin pengunjuk rasa itu bilang akan ada nanti kekerasannya ketika kelaparan itu sudah meningkat dan Amerika tidak biasa mengatasi masalah kelaparan seperti yang terjadi sekarang. Jadi mereka sudah mau melakukan satu tindakan kekerasan ya, dan itu diungkapkan secara terang-terangan di Facebook, di Twitter, dan juga di siaran-siaran lokal di kalangan mereka sendiri. Ini artinya ada keresahan sosial yang mereka proyeksikan itu akan menjadi riot ya, menjadi semacam kerusuhan sosial jika keadaan semakin memburuk karena wabah corona. Dan inilah pelajaran dari Amerika. Pagi ini kita petik pelajaran itu melalui pesantren Ojo Lali di Parung. Riot atau kerusuhan sosial atau rebellion, pemberontakan di tingkat grassroots, di tingkat masyarakat, itu akan bisa terjadi seperti rumput kering itu bisa terbakar jika ya, pemerintah tidak hati-hati menangani
dampak sosial, dampak ekonomi dari virus corona yang mengganas, yang kian meningkat. Nanti kata para ahli di Indonesia, para dokter, 4 pekan ke depan sampai Idul Fitri itu grafiknya akan menaik. Itu berarti pembatasan sosial berskala besar itu semakin ketat, mungkin begitu, dan itu berarti semakin banyak orang yang tidak bisa bekerja dan kehilangan mata pencaharian, khususnya yang tidak punya penghasilan pendapatan bulanan, dan itu mendorong masyarakat untuk tiba pada satu titik yang berbahaya, yaitu orang-orang yang lapar. Pada praksisnya orang yang lapar itu menjadi radikal, pada praksisnya orang yang miskin itu menjadi radikal. Dia bisa membongkar ya mal-mal dan toko-toko kalau pemerintah tidak cepatnya mendistribusikan makanan kepada rumah-rumah warga, karena kehilangan pekerjaan kan. Sekarang saya ini di Parung, ini di Tajur, Rabu mulai PSBB, ya kan, daerah penyangga Jakarta, jadi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Parung kan termasuk Bogor kan. Rabu, sekarang sudah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Ahad, Senin, Selasa, sekarang sudah 5 hari nggak ada gerakan dari pemerintah untuk mendrop makanan ke desa saya nih. Orang kan lapar ya kan, tapi dituntut untuk di rumah dan melakukan social distancing, jaga jarak. Itu kita harus mencermati keadaan ini di berbagai daerah. Konon suara-suara yang masuk ke WA saya sebagai YouTuber itu juga mengalami kesulitan ekonomi ya. Ini cepat pemerintah daerah itu, menurut saya jangan sampai kasusnya seperti di Amerika, orang kemudian putus asa di rumah-rumah karena kehilangan pekerjaan. Ya mungkin mereka droppingnya lebih kuat, tapi tetap orang itu gak betah di rumah berlama-lama kalau keadaan terus meningkat. Wabah itu yang mengerikan itu. Dan ini persoalan ekonomi, sosial, politik bercampur aduk, dan kita mengingatkan semua jangan sampai terjadi kerusuhan sosial seperti tahun 1998. Apalagi Sri Mulyani mengatakan kemarin, beberapa hari yang lalu, kita harus bersiap-siap karena menurut prediksi IMF, seluruh perekonomian termasuk Cina itu minus 6%. Indonesia juga anjlok. Ini berarti terjadi satu krisis ekonomi global, dan ini akan memukul orang-orang miskin semakin terjepit di Indonesia, dan dia akan semakin radikal untuk memenuhi rasa laparnya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, itu kan tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.